Salam semuanya, puji Tuhan, selamat malam. Kita akan mulai acara online discipleship kita malam hari ini. Malam hari ini kita membahas tema yang baru, karena sudah kita bahas selama 4 atau 5 sesi ya, 4 sesi tentang garam dan terang dunia. Nah, saya percaya Bapak Saudara sudah mengetahui predikat yang diberikan oleh Allah kepada Anda, sehingga setiap doa, ya sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah minta jadi garam dan terang lagi. Anda sudah jadi garam, Anda sudah jadi terang, sekarang manifestasikan rasa garam itu untuk sekitar Anda, dan Anda mulai pancarkan terang itu. Nah, Anda lihat kapasitasnya. Kalau rasa asinnya masih kurang, banyak duduk di kaki Tuhan. Supaya apa? Persembahkan diri Anda kepada Tuhan. Nanti imam agung kita ini akan punya kewajiban menggarami Anda, sehingga rasa asin Anda itu tambah setiap hari. Amin. Itu hasil penyerahan kita kepada Tuhan. Komitmen kita dengan Dia. Orang yang nggak punya komitmen dengan Tuhan, hidupnya nggak ada rasanya. Tapi kalau Anda mengambil komitmen dengan Tuhan, Tuhan akan intervensi di dalam hidup Anda. Apa yang Dia punya akan dipercayakan kepada Anda, sehingga Anda sanggup melakukan segala perkara di dalam Dia. Amin. Nah, terangmu juga semakin bercahaya. Kenapa? Kalau kapasitasnya masih kurang, ditinggikan levelnya. Ya, karena Tuhan mau targetnya adalah kota di atas gunung. Terangnya harus lebih tinggi daripada gunung itu. Kalau terangmu nggak lebih tinggi dari gunung itu, nggak bisa menerangi gunung itu. Artinya, Tuhan memberi kesempatan untuk Anda naik level. Jenjang Anda harus semakin naik. Ya, dalam segala aspek, dalam segala hal. Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala, bukan ekor. Dia akan membawa Anda naik, tak pernah turun. Tujuannya apa? Bukan supaya wow Anda keren, bukan. Target kota di atas gunung itu loh. Kalau Anda tidak dinaikkan, gunungnya nggak dapat sinar itu, ngerti ya? Nah, untuk menjangkau gunung itu Anda harus naik, ya. Nah, kalau Anda miskin, Anda kekurangan, Anda nggak bisa jangkau orang kaya. Kalau Anda sakit-sakitan dan sebagainya, Anda nggak bisa jangkau orang sakit nanti. Ya, Anda harus mengalami terobosan dengan Tuhan. Anda melihat keajaiban, merasakan Tuhan, mengalami Tuhan di dalam hidup Anda, baru nanti Anda bisa katakan kepada orang lain, ya, Tuhan itu hidup di dalam saya. Sekarang maukah Anda juga mengalami hidup Tuhan dalam hidupnya, hidup Anda itu? Nah, ini contoh begitu ya. Nah, malam hari ini tema barunya adalah tentang pilihan Allah, saudara, ya, tentang pilihan Allah. Nah, saudara, kenapa tadi saya ajak memuji Tuhan tentang salah ya, tentang kita dipilih oleh Tuhan. Kau telah memilihku, ya. Nah, nanti itu lagu ada keterangannya atau uraiannya di bagian-bagian berikutnya tentang kita dibentuk, dipilih dari sebelum dunia dijadikan. Tapi malam hari ini kita awalin, saudara, tentang pilihan Allah. Bicara tentang pilihan Allah, ya. Kenapa Allah memilih? Atas dasar apa Allah memilih setiap kita ini? Ini tergantung kemerdekaan Allah. Amin. Nah, hak prerogatifnya Allah. Seperti presiden kita ya, dia punya hak prerogatif untuk mengangkat asisten-asistennya. Jadi orang nggak boleh protes, kenapa ini, kenapa itu. Itu hak gua. Ya, Allah juga punya pilihan. Makanya dia memilih. Amin. Saudara, ketika panggilan Allah terjadi di dalam kehidupan kita, panggilan itu ada beraneka ragam. Ada yang namanya general calling, ya, panggilan umum. Panggilan umum itu nggak peduli siapa Anda, apapun keadaan Anda dipanggil. Karena apa? Allah kasihan melihat Anda ada di daerah perhambaan dosa itu. Sehingga dia mau mengentaskan Anda, melepaskan Anda dari kurungan si iblis. Makanya dia bilang, marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu, dan berbeban berat. Siapa itu kamu? Nggak ada kriterianya. Pokoknya yang merasa dirinya lelah, yang merasa dirinya capek, yang merasa dirinya lesu, yang merasa dirinya patah semangat, sekarang dipanggil oleh Tuhan.
Sini nih. Dipanggil untuk apa? Mau dikuatkan, aku akan memberikan kelegaan, aku akan memberikan sentosa kepadamu. Nah, saudara, ini panggilan untuk semua orang. Dan semua orang punya hak untuk meresponnya. Amin. Nah, saudara, kalau bicara tentang pilihan, ini bukan sekedar panggilan. Dipilih untuk sebuah tujuan. Saya memilih sesuatu, pasti saya membutuhkan sesuatu itu untuk kebutuhan saya atau kepentingan saya. Amin. Makanya saya memilih. Amin. Nah, itu bicara tentang pilihan, bukan sekedar panggilan Allah secara umum. Ya, jadi enggak semua orang itu dipilih oleh Allah, tapi semua orang dipanggil oleh Allah. Bisa membedakan? Ya, antara panggilan umum yang dilakukan oleh Allah untuk menarik, mengevakuasi orang dari daerah dunia ini untuk masuk ke dalam kerajaannya, dan pilihan dia dari antara orang-orang yang dipanggil itu. Ternyata Tuhan itu mulai mencari. Dia mulai menimbang-nimbang, melihat-lihat, mulai menilai, ya, kira-kira mana yang cocok, yang bisa aku rekrut, yang bisa aku pilih untuk tujuan tertentu. Nah, sekarang Bapak Saudara, ada hal, makanya kenapa kita melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan. Kita harus mengubah hidup kita. Karena kalau hidupmu tak berubah, Anda tidak akan, ya, menjadi target di mana Tuhan nantinya akan memiliki kita semuanya. Jadi sekarang tentang pilihan itu adalah kemerdekaan Allah. Tuhan mau memilih siapa, itu haknya dia. Amin. Nah, saudara, karena ia adalah Allah, ia mempunyai hak kemerdekaan untuk memilih siapa-siapa yang akan dipakainya untuk melaksanakan rencana penyelamatan manusia. Dan juga siapa-siapa yang lebih dahulu diselamatkan. Nah, Bapak Saudara, saya ingat, ya, saya lahir dari anak seorang pendeta atau keluarga pendeta. Ya, lalu saya sebenarnya nggak pengen jadi pendeta, tapi akhirnya jadi hamba Tuhan juga sih. Nah, saudara, itu ceritanya panjang. Tapi siapa yang saya mau ceritakan di sini gitu. Tadi dikatakan bahwa Tuhan atau Allah itu memilih siapa-siapa yang akan dipakainya untuk melaksanakan rencana penyelamatan manusia. Dan Tuhan juga yang memilih siapa yang lebih dahulu diselamatkan. Jadi dari keluarga kami ini, ya, ternyata, ya, nenek saya itu punya anak 10. Nah, anaknya 10. Dulu mutunya orang dulu kan banyak anak banyak rezeki, ya. Ya, jadi beranak pinak banyak-banyak. Jadi saudaranya ibu saya itu 10. Ibu saya itu yang paling bungsu. Paling bungsu, ya. Nah, saudara, nah, paling bungsu ibu saya itu. Tapi lucu sekali, gitu. Dari semuanya itu dulu ya dari seberang semua. Tapi, ya, ibu saya itu yang diselamatkan nomor 1. Anak bungsu diselamatkan lebih dahulu, ya. Bukan sebuah kebetulan, saudara. Kenapa? Ya, ibu saya itu diselamatkan bukan karena dia orang yang cinta Tuhan, bukan. Ya, justru, ya, karena melihat dulu di daerahnya ini, di asal usul nenek saya itu di daerah Ngunut, Tulungagung sana. Nah, itu ada pendeta, ya, namanya Pak Yohanes Ong, ya, Yohanes Ong. Nah, itu punya saudara di Lampung yang punya apa ya, pabrik keripik itu loh, ya. Nah, saudaranya apa namanya, Suseno itu ciciknya, ya. Nah, saudara, jadi Pak Joni, Bu Jutik kenal. Bu siapa namanya? Yang di Lampung kenal semuanya itu, ya. Nah, saudara, itu pendeta kemana-mana naik sepeda, ya enggak? Nah, sepedanya kadang-kadang rusak, kadang-kadang macam gitu. Nah, ibu saya itu suka ngeledekin.
Jadi pendeta itu diledekin sama ibu saya. Ya pokoknya diolok-olok, dihina dan macam gitu ya. Pokoknya gitu. Nah, saudara ya. Nah, satu kali atau gimana gitu, ternyata ibu saya ini suka nyanyi, ya, suka nyanyi, suaranya bagus. Ya, di lain dia juga pintar olahraga, ya, tapi dia juga pintar nyanyi gitu loh. Terus diajak temennya untuk nyanyi, ternyata diajak nyanyi jadi paduan suara di gereja. Akhirnya dia mau, masuklah dia ke gereja, saudara. Ya, masuklah dia ke gereja. Nah, mulai saat itu ya awalnya ya hanya pengen nyanyi saja. Tapi karena firman itu hidup, firman itu mengubah hidupnya, akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan. Ketika dia mulai serius cinta Tuhan, ya apa yang terjadi? Aniaya mulai terjadi. Dimarahin sama nenek saya, dimarahin sama kakak-kakaknya semuanya. Emang kamu kalau di gereja dapat makan nanti, ya itu pokoknya segitu segala macam. Ya, jadi pikul salib karena ikut Tuhan itu. Tapi dia cuma berdoa. Dia berpikir yang sama. Dulu aku menghina pendeta, akhirnya aku jadi pengikut Tuhan. Sekarang keluargaku menghina aku. Dia punya pijakan yang sama. Dia punya iman. Dia yakin nanti seluruh keluarga itu akan diselamatkan. Dan puji Tuhan saudara ya, satu persatu dari ibu saya yang diselamatkan itu akhirnya satu persatu saudaranya ikut Tuhan. Jadi orang Kristen semuanya saudara. Ya, 10-10-nya jadi orang Kristen. Gara-gara satu orang dipanggil. Tuhan katakan satu orang diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan juga. Amin. Nah, itu enggak terjadi dengan hal yang mudah gitu, enggak. Banyak orang kadang-kadang kan berpikir, wah satu keluarga diselamatkan, satu orang diselamatkan, satu keluarga pasti diselamatkan. Tergantung, tergantung. Yang satu orang ini mengerti dia dipilih oleh Tuhan atau tidak. Ketika dia mengerti dipilih Tuhan, dia harus bisa membawa dampak kepada lingkungannya juga, nyamber lingkungannya juga. Sehingga seluruh keluarga itu diselamatkan. Dan puji Tuhan, ketika saya lahir, saya sudah lahir di dalam Tuhan. Karena keluarga ini sudah ikut Tuhan. Nah ceritanya begitu. Nah saudara, saya akhirnya kenal juga sama pendetanya itu juga ya. Nah saya tanya ya kronologinya tadi, betulkah Om gitu ya, dulu ibu saya itu suka menghina, ngeledek-ledek. Wah bener banget itu. Terus saya tanya gini, gitu. Terus Om waktu dihina, diledek-ledek itu apa yang Om lakukan? Saya cuma senyum. Saya cuma nyanyi, dalam suka duka, ku kan tetap tersenyum. Diolok, diejek pun, ku kan tersenyum. Nah, lagu itu yang dinyanyikan. Ya, jadi ini bukan hanya slogan pujian di gereja toh, tapi dilakukan oleh si pendeta itu. Saya cuma tersenyum, dan setelah sampai di rumah, dia berdoa. Berkatilah orang yang menganiaya kamu. Jangan mengutuk, berkatilah. Ya, nah, nggak menyumpahin yang ngutuk itu, tapi berdoa. Lalu dia ingat kisahnya Saulus, betul nggak ya? Nah, Saulus yang menganiaya jemaat-jemaat itu sampai membunuh Stefanus. Stefanus dirajam batu. Tapi Stefanus ketika dirajam batu yang dipimpin oleh Pak Saulus itu, dia tidak mengutuki. Tapi dia berdoa untuk orang-orang yang menganiaya itu. Dan akhirnya Tuhan sendiri yang menjumpai Saulus. Akhirnya Saulusnya bertobat. Dipilih oleh Tuhan. Itu terjadinya seperti itu. Pilihan itu bukan sebuah kebetulan. Ada alasannya Tuhan memilih setiap orang. Amin. Nah, saya kadang-kadang berpikir, kenapa ibu saya? Ya, kenapa ibu saya duluan? Yang dipilih oleh Tuhan. Pasti Tuhan punya alasan. Amin. Nah, sekarang kita mengerti. Ada alasan-alasan. Amin. Nah, saudara, kita lanjutkan dulu di sini ya. Uraiannya begini. Pada awalnya, Allah sendiri menyebut orang Israel sebagai cacing dan ulat. Dan menggambarkan mereka sebagai tanah liat
yang sedang dibentuk menjadi bejana yang berkenan kepadanya. Amin. Nah, saudara, ketika Allah memilih bangsa ini, kita tahu ya, Allah membenih manusia. Awalnya Adam, Adam gagal. Lalu dia menunggu benihnya Nuh. Benih Nuh gagal juga. Akhirnya dari Abraham, Allah tidak mencari benih, tapi mendidik. Abraham itu bukan benih. Dia orang biasa, nggak punya kualitas, nggak punya spesialis. Alkitab nggak menyebut Abraham itu kriterianya bagaimana. Kalau Nuh dibilang orang benar, bukan? Kalau Ayub dibilang orang saleh, ada. Tapi Anda cari Abraham itu dibilang apa? Tidak ada di situ. Ya, dia tinggal di Mesopotamia, di Ur Kasdim itu, lalu dikeluarkan oleh Allah karena Tuhan memilih Abraham itu. Ya, nah dikeluarkan, dipilih, aku pilih engkau. Konsekuensinya ketika Allah memilih Abraham, Allah harus panjang sabar. Kenapa? Karena Allah mendidik Abraham itu. Abraham itu mengalami jatuh bangun, tapi nggak langsung dihukum oleh Allah. Kenapa? Ini masa pendidikan. Sampai akhirnya Allah sendiri mengetahui Abraham memenuhi kriterianya. Dan dia berkata, ya, aku tahu sekarang, ya, kamu sudah pantas jadi benih ini. Ya. Nah, setelah itu Allah mulai memilih, berjanji, dari keturunanmu ini nanti akan keluar sebuah bangsa. Nah, bangsa apa? Bangsa Israel. Nah, bangsa Israel itu sebenarnya cucunya Abraham. Abraham punya 2 anak, Ishak dan Yakub. Ya. Nah, Allah memilih Yakub. Ya, Ishak. Abraham punya 1 anak, ya, namanya Ishak. Abraham punya 1 anak, namanya Ishak. Ishak punya 2 anak, namanya Esau dan Yakub. Ya, nah, jadi ketika Ribkah itu mengandung, ya, istrinya Ishak itu mengandung, di dalam itu ada 2 janin, ya, Esau dan Yakub. Disitulah dia memilih Yakub untuk dijadikan cikal bakal menjadi bangsa Israel tersebut. Mari kita lihat ayatnya dulu ya. Nah, saudara, makanya Israel itu disebut cacing dulu. Yesaya 41 ayat 14. Janganlah takut, cacing Yakub. Si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau, dialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ya, jadi bangsa Israel itu disebut ulat Israel dan cacing Yakub karena asal usulnya dari Yakub ini. Ya, dari si Yakub ini lalu menjadi satu bangsa yang disebut Israel. Dulu namanya Yakub, lalu diubah oleh Allah menjadi Israel. Nah, saudara, ternyata Allah memilih. Kenapa tidak memilih Esau? Kenapa dia memilih Yakub? Kalau Anda bertanya, Anda jangan berpikir sesuai dengan apa yang Anda pertimbangkan. Karena pilihan itu adalah hak kemerdekaannya Allah. Itu haknya Allah. Allah pasti punya alasan. Kenapa dia memilih Yakub dan menolak Esau? Nah, tanya Tuhan. Jangan dipikir diolah sendiri. Kenapa ya Tuhan memilih Yakub? Kenapa dia menolak Esau? Apa salahnya Esau? Apa salahnya Yakub? Dulu saya mencoba untuk memikirkan seperti itu, ya. Nah, saya sambung-sambungkan dengan namanya, saya sambung-sambungkan dengan ini kisahnya dan sebagainya, ya. Itu hasil interpretasi saya saja. Tapi satu hari saya tanya Tuhan, kenapa Tuhan engkau memilih Yakub dan kenapa engkau menolak Esau? Jawabannya simpel. Aku punya favorit. Aku punya favorit. Ini pantas. Karena aku menilai seperti itu. Penilaian Tuhan bukan didasarkan dari fisiknya.
Tapi penilaian Tuhan itu dia melihat lebih jauh lagi ke depan. Ya. Ada potensi, ada benih di dalam diri orang itu yang bisa dikembangkan oleh Tuhan nantinya, dan Tuhan akan puas dengan orang ini. Ya. Nah, kenapa Tuhan memilih Yakub? Ternyata Tuhan bilang, Yakub itu favoritku. Lalu saya mulai mikir, masa favoritnya Tuhan suka apa namanya? menipu seperti itu. Nama Yakub itu kan penipu. Betul nggak ya? Ulahnya seperti itu. Nah, masa sikapnya seperti itu? Kenapa Tuhan memilih si penipu? Nah, kenapa tidak memilih seperti Esau itu? Nah, ternyata Roh Kudus memimpin saya kembali untuk melihat sejarahnya, ya. Ternyata Esau itu punya hati sikap meremehkan. Padahal dia sudah punya hak kesulungan. Dengan berjuang dua janin ini untuk berebutan, keluar siapa lebih dahulu. Ternyata Esau menang. Sehingga dia bisa dinobatkan sebagai si sulung, dan Yakub menjadi si bungsu. Dan itu menentukan nasibnya, bukan? Si sulunglah yang mendapat milik pusaka. Si bungsunya mendapat sisanya. Gitu ya. Nah, saudara, sebenarnya menurut teorinya, ya, itu Esau harusnya dia yang menjadi bapak orang Israel harusnya. Betul nggak? Pilihan Allah. Karena dia pewaris. Dia memiliki milik pusaka itu. Nah, tapi kenapa Yakub? Karena Tuhan mau. Ya, karena Tuhan melihat Yakub itu punya hati berjuang. Karena dia merasa tidak punya, dia mau memilikinya. Dia mau memilikinya. Banyak orang kadang-kadang ya, karena mereka itu sudah kondisinya tidak ngerti, tidak tahu, tapi tidak mau ngerti, tidak mau tahu. Tuhan nggak suka dengan orang-orang seperti itu. Tapi Tuhan suka sama orang yang mau tahu dan mau mengerti, tapi nggak mikir sendiri. Nanya sama yang maha tahu dan maha mengerti. Amin. Kalau Anda pengen tahu, pengen mengerti, lalu coba mengerti sendiri, Anda sok tahu, sok mengerti. Itu sombong namanya. Ketika Anda pengen tahu, ya, pengen ngerti, Anda tanya sama yang tahu dan yang mengerti, itu namanya rendah hati. Akhirnya Anda mendapatkan pengetahuannya. Tanya sama Tuhan tentang sesuatu. Ya. Nah, saudara, ternyata di dalam diri Yakub itu ada sifat karakter seperti itu. Dia menyadari dia tak punya. Dia mau punya. Ya. Makanya dia kejar seperti itu. Nah, walaupun dengan cara siasat seperti itu, kayaknya Tuhan merem. Karena apa? Aku punya favorit seperti itu. Karena dia sudah telanjur. Esau itu nggak masuk nominasiku. Udah punya kesempatan, tapi meremehkan dengan dia berkata, apa itu hak kesulungan? Sebentar lagi aku juga mati. Ambil. Nah, sikap meremehkan seperti itu yang dibenci oleh Tuhan. Rasa puas diri di dalam diri seseorang itu. Amin. Nah, saudara, mulai belajar ya, seperti kehidupan ya Yakub dan Esau ini. Kenapa Allah memilih Yakub? Kenapa dia membenci Esau? Karena Tuhan punya penilaian tersendiri terhadap kedua orang itu. Lanjut, saudara. Namun, harta yang mulia itu, ya, yang dipilih itu, baru dimasukkan ke dalam bejana tanah liat. Itu setelah seseorang menerima Tuhan Yesus ke dalam hatinya. Bejana ini sekarang menjadi benda belas kasihannya. Amin. Nah, saudara, sekarang walaupun Anda sudah dipilih oleh Tuhan, tapi kita masih dibungkus dengan tanah liat. Bicara tanah liat adalah sesuatu yang gampang rapuh, gampang retak. Amin.
kalau Anda dibungkus dengan baja, wah saudara ya, itu diguncang kayak apapun juga aman ya. Ya, karena apa? Bungkusnya ya, itu baja yang kuat seperti itu. Pengaruh dari luar tidak akan menembus Anda. Tapi sayangnya, ya, Anda itunya ditaruhnya oleh Tuhan di dalam bejana namanya bejana tanah liat. Nah, kenapa Tuhan izinkan sesuatu kita ada di dalam kadang-kadang kondisi lemah seperti itu. Supaya kita belajar. Ya, segala sesuatu bukan ditentukan oleh diri kita. Ya, tapi Tuhan, hidupku hanya ditentukan oleh Tuhan. Dia mau bentuk saya menjadi apa. Itu nanti juga hak kemerdekaannya Tuhan juga. Pilih saya untuk jadi apa. Amin. Nah, saudara, mari kita lihat beberapa ayat di sini. Nah, Yesaya 45, ayat 9. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepadanya, kepada pembentuknya, apakah yang kau buat atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan. Ya, sekali lagi saya bacakan ya. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan. Nah, saudara, sekarang kita tahu, ya, Tuhan penjunanku tanah liat, bentuk jadikan kini kulihat. Tuhan sedang memproses Anda. Dia pilih Anda. Dia mau bentuk Anda untuk sesuatu. Saya dulu waktu kecil tinggal di kampung. Ya. Nah, ada beberapa orang ya, mereka tuh kalau mau bangun rumah, bikin batu bata sendiri ya. Nah, dia aduk tanah gitu ya. Lalu dicetak seperti itu. Nah, satu kali ketika saya sudah SMP, saya punya teman ya, bapaknya itu bikin genteng. Bikin genteng. Saya waktu main ke tempat dia begitu, bapak lagi mencetak genteng. Ternyata pembuatan genteng lebih sulit daripada membuat batu bata. Ya. Nah, saudara, nah setelah saya SMA, lalu saya pindah ke kota, saya di Tulungagung itu ada pabrik marmer. Ya. Nah, saya melihat juga ini lebih halus lagi pengerjaannya. Dibutuhkan keahlian khusus untuk membuat marmer itu, ya. Nah, dari batu bata, ya, kelas batu bata, genteng, ya, dan marmer, prosesnya berbeda. Di tangan ahli yang berbeda, amin. Kalau batu bata nggak perlu sekolah. Bikin cetakan ukuran seperti itu aja disamain sama batu bata tetangga, begitu ya. Nah, kotak-kotak itu ceplok gitu ya. Nah, itu walaupun tanahnya masih ada batunya, masih ada, mungkin ada beling, masih ada segala macam itu nggak persoalan untuk proses membuat batu bata, bukan? Ya, yang penting bentuknya kotak aja. Itu batu bata, betul? Nah, ketika orang membuat genteng, lah mulai saudara ya, kalau ada batu yang gede, ya, itu yang besarnya lebih besar daripada ketipisan gentengnya itu. Nah, itu nggak bisa. Ya. Nah, harus dicari. Nah, saudara, ketika orang mulai bikin marmer, ya, lalu mereka bikin bejana, ada yang bikin vas bunga, ada yang dibikin pot, ada yang dibikin apa saja ya, macam-macam gitu. Nah, semuanya diolah lebih teliti lagi. Prosesnya bukan sekali dua kali, berkali-kali. Kenapa? Itu semua harus bersih dari batu-batu kecil, ya, beling-beling periuk itu, pecahan-pecahan genteng, pecah-pecahan apa saja itu nggak boleh itu, harus lembut betul-betul gitu ya.
Nah, nanti ketika dicetak ya, itu ditaruh di atas yang cetakannya itu diputar gitu sama sang penjunan itu. Nah, tangannya mulai membentuk. Nah, itu kalau nggak ada kerikilnya sama sekali proses jadi. Tapi kalau masih kelewat ada kerikil satu saja, itu sobek nanti cacat. Ketika dilihat hasil terakhir, ya di tengahnya kok begini, dia nggak puas. Ya, yang sudah berbentuk itu bejana ini sama dia dihancurin lagi. Gitu ya, dihancurin lagi. Dimulai dari awal lagi, dibuat lagi kalau macam gitu. Ya, gagal lagi, ya. Cari lagi, ya. Coba dibersihkan semuanya itu, diputar lagi, ya. Ini kali ini dipakai untuk ini kayak nggak cocok nih. Akhirnya dipakai ya untuk hal yang lebih rendah nilainya. Karena apa? Mungkin tekstur tanahnya ya nggak cocok dipakai untuk satu benda yang memiliki nilai mahal dan mulia. Akhirnya dia pakai jadiin kelas yang berikutnya saja ya. Nah, mungkin jadi cobek aja gitu ya. Yang tiap hari cuma ngulek sambel gitu. Pedes gitu ya. Nah, nah, padahal mau dipakai untuk vas bunga itu ya, atau Gucci yang indah yang harganya sampai ratusan juta. Gitu. Tapi nggak bisa dipakai, gagal fail terus gitu. Akhirnya sudahlah ya, pakai aja buat apa? Buat cobek saja, nanti biar dipakai sama ibu-ibu di dapur. Tiap hari ketemunya terasi ya, bau itu sama cabai dan bawang brambang gitu ya. Nah, tapi yang makan hauce enak. Tapi yang sengsara ya itu tadi cobeknya tadi ini. Nah, saudara, itu prosesnya ya. Gak semua orang Israel itu jadi menurut pilihannya Tuhan, bukan? Ternyata dari 12 suku itu, hanya satu suku yang akhirnya terpilih menjadi suku imam. Awalnya Tuhan mau menjadikan bangsa Israel, si cacing Yakub ini, nanti semuanya akan jadi bangsa imam. Kenapa yang 11 itu gagal? Karena ada beling periuknya tadi loh. Waktu proses terjadi, pembentukan Tuhan lakukan. Karena dia dipilih untuk menjadi satu bangsa ikon nantinya, untuk bangsa-bangsa lainnya, ternyata nggak layak. Hanya satu suku, yaitu suku Lewi, yang menjadi suku imamnya Allah. Amin. Nah, saudara, itu bicara proses dalam pembentukannya itu. Nah, saudara, sekarang kita mengerti, protes dengan rencana Tuhan, itu nggak ada untung. Ya. Punya idealis, punya cita-cita, lalu Anda amprokin kepada Tuhan. Tuhan, ya, aku mau jadi ini. Tolong Tuhan, jadikan aku itu seperti apa yang aku inginkan. Ya. Dengan Anda ngotot seperti itu, sebenarnya Anda seperti bejana yang ada beling periuknya itu tadi. Jadi keinginan cita-citamu itu beling periuk sebenarnya. Yang membuat rencana Allah menjadi sulit terjadi di dalam hidup Anda. Menjadi sulit terjadi di dalam hidup Anda. Dalam segala aspek yang namanya bentuknya keinginan, ya, itu akan membuat Allah akan menguras energi untuk berbantah-bantah dengan Anda. Amin. Yeremia 18 ayat 6 dikatakan begini. Ya. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ya, saudara, mungkin ketika Anda masih kanak-kanak, Tuhan menganggap Anda seperti anak-anak. Amin. Kalau Anda punya anak-anak, ya anak-anak masih kecil gitu, orang tua lebih mengalah kepada si anak ya. Minta ini, yaudah turutin saja. Tapi ketika si anak ini sudah mulai beranjak dewasa, ya
Sekarang mulai orang tua punya arahan kepada si anak ini. Keinginan anak tidak semua diloloskan. Ya, tidak semua diloloskan. Orang tua melarang tidak meloloskan keinginan anak karena dia punya alasannya. Ya, dia punya alasannya, bukan dia tidak sayang kepada anak. Tapi karena dia punya alasan tertentu supaya anaknya nanti ke depannya jadi lebih baik seperti itu ya. Nah, Tuhan juga begitu. Ketika awal-awal Anda percaya oleh Tuhan, apa saja yang Anda minta, betul nggak ya? Doa belum amin saja, saudara. Betul nggak ya? Itu berkatnya ada di depan mata Anda, betul nggak ya? Waduh kaget, amin. Kok sudah ada ya? Nah, siapa yang pernah mengalami seperti itu? Ketika Anda mengalami cinta mula-mula itu, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah ya. Wah, aku cinta Tuhan luar biasa ya. Nah, ketika Anda cinta mula-mula dengan Tuhan, Anda dianggap baby Christian ya, bayi rohani. Ketika Anda jadi bayi rohani itu, saudara, apapun yang Anda inginkan sepertinya Tuhan manjakan Anda ya. Karena Anda seperti ditimang-timang oleh Tuhan gini ya. Ayo timang-timang supaya Anda tenang. Supaya Anda tenang. Amin. Nah, semakin Anda mengenal Tuhan, nanti ketenangan Anda mulai dikoyak. Itu namanya pelatihan. Ibaratnya seperti induk Raja Wali, mengkoyak, menggoyang sarang anaknya. Sarangnya, betul nggak? Tujuannya apa? Dia mengubah keadaannya. Ya, supaya anak-anak yang tadinya dia merasa nyaman ada di tempat yang dibuat oleh induknya ini, sekarang induknya merusak sendiri. Digoncang semuanya itu. Sampai anaknya bingung. Apa saya udah gila ya? Gitu ya. Dia bangun rumah buat saya. Kenapa dia rusak-rusak sendiri? Loh. Coba ya, Anda sini mikir ya. Jadi ada orang bikin sesuatu gitu ya. Lalu sudah bikin nyaman gitu. Lalu dia rusak sendiri gitu. Orang bilang ini orang aneh ya. Nah, si anak Raja Wali mungkin berpikir aneh juga. Bapakku ini aneh ya. Ya, ibuku tuh aneh ya. Dia buat rumah buat saya. Kita sudah tenang ada di tempat ini. Buat beristirahat di tempat ini ya. Semuanya ada karena induknya selalu kasih makanan untuk si anak-anak ini. Satu ketika karena dilihat anak ini sudah, anak Raja Wali itu sudah mulai tumbuh dan dia harus belajar terbang. Akhirnya dikoyak kenyamanannya. Amin. Kalau Tuhan sudah bilang keluar dari zona nyaman. Artinya Anda dipandang sudah masuk dalam tahap progres berikutnya. Kalau Anda masih boleh tinggal di daerah nyaman, jangan happy. Karena Anda masih dipandang oleh Tuhan sebagai bayi rohani. Tapi banyak orang senang ada di daerah sini ya. Nggak apa-apa jadi bayi. Ya, umur sudah 40 tahun. Tapi bunyinya cuma ini apa-apaan. Betul nggak? Nah, Paulus bilang, ditinjau dari sudut waktu, seharusnya kamu sudah menjadi pengajar. Tapi kamu terus mintanya susu aja. Jadi ya, kalau Anda lihat ada orang umur 50 tahun, ya bunyinya cuma mama, mimi, cucu, gitu loh. Tiap hari cuma begitu tuh. Apa nak? Padahal udah ngkong 50 tahun. Nah, pokoknya Pak Andreas itu begitu. Mama, mimi, cucu. Gitu loh. Itu anaknya si Sam ngakak-ngakak. Itu pantasnya si Urel dulu. Cucunya yang ngomong begitu. Masa engkongnya yang ngomong begitu? Nah, pertumbuhan Anda pastikan juga. Jangan happy kalau dimanja terus oleh Tuhan. Kalau Anda masih dalam keadaan diizinkan Tuhan tinggal di zona kenyamanan, artinya Tuhan memandang Anda. Memang kamu usia mungkin sudah tua, ya enggak? Tapi kelakuan anak-anak tetap dipandang anak-anak, belum dewasa rohani. Ketika orang sudah mulai bertumbuh dalam kedewasaan rohani ini, sarang pasti digoncang. Keluar dari zona nyaman. Amin.
Harus siap untuk menghadapi namanya tantangan hidup. Amin. Tapi ada Tuhan yang mengawasi. Kadang-kadang penyertaannya tidak nampak. Seperti ketika induk Raja Wali itu menggoncang sarangnya, si anak Raja Wali ternyata akhirnya dia nggak mampu berpegangan lagi karena digoncang terlalu keras dan akhirnya jatuhlah dia dari atas itu. Tuh enggak ya? Ketika dia jatuh, dia coba sambil berteriak-teriak. Mungkin dia juga bilang, tuh papa kejam, papa kejam. Macam gitu ya. Nah, sampai akhirnya sudah mau mendekati tanah. Apa yang terjadi? Induk Raja Wali itu punya perhitungan yang tepat. Itu keistimewaan Raja Wali. Dari kejauhan dia terbang dengan laju yang cepat. Dia sambar si anaknya ini. Supaya anaknya tidak terantuk. Ya, batu di tanah itu. Dibawa naik lagi. Anaknya itu baru berpikir, aduh untung mami datang. Kalau enggak matilah gua ya. Dan sekarang dibawa naik lagi oleh maminya. Puji Tuhan, naik lagi, pulih lagi gitu ya. Nah, baru berpikir sebentar, ada di sayap Raja Wali, induk Raja Wali ya. Ternyata induk Raja Wali itu miring. Si anaknya jatuh lagi. Mendekati tanah lagi, si induknya samber lagi, diajak naik lagi. Ya. Dan itu bukan sekali dua kali. Siapa yang mengalami begitu? Ya, orang benar itu jatuh tapi tak pernah tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Tapi Anda lihat ya, emang nggak enak loh, turun drastis gitu ya. Tapi diangkat lagi sama Tuhan. Ya enggak? Baru bernapas lega sebentar lagi, turunin lagi seperti itu. Nah, sampai orang punya konsep yang salah. Katanya, hidup itu seperti roda. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Oh enggak, saudara. Saya enggak setuju dengan filosofi seperti itu. Istilah itu. Hidup kita bukan seperti roda. Hidup kita seperti Allah. Karena saya anak Allah. Betul enggak? Sekali naik, tetap naik. Enggak pernah turun. Itu yang bilang. Bukan kadang-kadang naik, bukan kadang-kadang turun. Tapi kalau Anda sedang diizinkan naik dan kadang-kadang turun, itu bukan tujuanmu. Itu bentuk proses untuk melatih supaya Anda bisa menghadapi lingkungan itu, dilatih oleh Tuhan seperti itu. Ya. Nah, tujuan hidup Anda, Tuhan mau bawa Anda naik. Itu tujuan dia. Amin. Buat apa Yesus mati untuk kita? Buat apa dia tebus Anda? Harusnya Anda nasibnya itu luar biasa, bukan? Nah, sekarang kita mulai paham. Ternyata hidup kita ini masih dibungkus dengan tanah liat. Yang sedang dibentuk oleh sang penjunan itu. Kira-kira tanah liatnya nanti jadi apa? Semakin Anda nurut dalam proses pembentukan, tidak ada beling periuknya lagi, tidak ada kerikil-kerikil pemberontakan di dalam hidup Anda. Saya percaya, rencana Tuhan yang indah itu akan Anda lihat terjadi di dalam hidup Anda. Ketika Anda sampai pada tujuannya, satu kata, Anda cuma bersyukur dan angkat tangan. Indah rencanamu, Tuhan, di dalam hidupku. Haleluya. Wow, kapan Anda bisa ngomong gitu? Ya, mungkin hari-hari ini yang Anda katakan, oh Tuhan, kenapa begini? Oh Tuhan, kenapa begitu? Begini dan begitu. Rebel. Nggak usah mikirin begini dan begitu. Amin ya. Pandang dia. Puji Tuhan. Selama aku masih ada di tangan penjunan itu, saya tahu dia punya tujuan baik untuk hidupku. Amin. Semua baik. Semua baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, ya, sedoyo sae lah itu. Nah, semua baik, amin.
Semua yang dilakukan oleh Tuhan, Anda selalu katakan, God is good. Tuhan baik. Ya, dengan punya hati pemikiran seperti itu memudahkan proses. Setiap hari si penjunan itu membentuk Anda dengan senyum. Amin. Karena apa? Anda nggak protes. Kalau Anda protes, nanti Anda bantahan terus dengan sang penjunan. Itu nggak ada? Halo? Amin? Nah, saudara, Paulus ngerti. Paulus itu kenapa? Walaupun dia menjadi murid Yesus yang terakhir. Bahkan dia nggak sempat melihat Yesus secara waktu hidup di bumi. Dia ketemu Yesus dalam vision, bukan? Tapi pertumbuhan Paulus itu luar biasa cepatnya. Kuncinya di mana? Paulus mengatakan dalam 2 Korintus pasal 4, ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Amin. Paulus mengatakan ini. Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Kenapa dia ambil pengertian ini dijadikan statement di dalam hidupnya? Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Ya, saudara, setiap hari kadang-kadang saya bilang, Tuhan, aku tak bisa lakukan apa-apa tanpa Engkau. Ketika kami dulu masih dalam masa-masa karismatik, Tuhan izinkan kami dalam pengurapan yang luar biasa. Ya, tengking sana, tengking sini dan sebagainya, melakukan banyak mujizat, ya, bikin gempar dalam ibadah gini dan itu ya, dengan kuasa Roh Kudus, ya. Lalu lagunya, ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa. Ya. Jadi bereksperimen, mau bikin apa lagi, mau bikin itu. Tapi ketika Tuhan bawa kita kepada kepenuhan Kristus, Bapak Saudara, ya, kita sudah melewati masa karismatik. Boleh saya katakan Bapak Ibu Saudara yang mendengar bergabung dengan kami, Anda bukan karismatik, ya. Nah, kita ini sekarang ada di dalam pergerakan namanya kepenuhan Kristus. Bukan karismatik lagi. Kalau orang tanya sama saya, Pak Gideon karismatik? Oh bukan, mantan, saya bilang. Ya, mantan. Saya mantan karismatik. Nah, sekarang apa, Pak? Saya sekarang dibawa pada aliran namanya kepenuhan Kristus. Ya. Kepenuhan Kristus, ngerti ya? Jadi sekarang kehendak Allah itu harus terjadi di dalam kehidupan kita ini. Ini seperti konsep prinsipnya Paulus ini. Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Tuhan, aku nggak bisa apa-apa tanpa Engkau. Aku nggak ngerti kalau Engkau nggak mengasih tahu kepada saya. Jadi kebiasaan kita sok tahu, sok bisa itu harus disingkirkan. Kalau enggak, Anda membuat bejana bukan jadi tanah liat. Ya, ketika Anda merasa tak mampu, ya, Anda mengatakan ku tak dapat jalan sendiri, ya. Nah, ketika Anda sudah berkata seperti itu, kita melihat seperti apa yang Paulus inginkan. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kalau kita bisa berhasil, itu bukan karena Anda bisa. Karena Tuhan yang bekerja di dalam hidup Anda. Amin. Saya selalu katakan di RTM ini sekarang nggak ada orang hebat, nggak ada. Ya, jangan menilai, jangan memandang. Kami yang senior ini Anda ya katakan, oh Gideon hebat. Enggak ada orang hebat.
Saya memandang Bapak Ibu Saudara semuanya itu, saya tidak lebih hebat dari Anda. Ya, tidak. Semua ini bisa kami lakukan. Bisa saya lakukan. Karena Tuhan percayakan. Hikmat Tuhan yang mengalir, keinginan Tuhan yang terjadi. Amin. Nah, mulai kita belajar. Setiap hari saya bilang, Tuhan, saya nggak ngerti hari ini mau bicara apa. Padahal kan udah ada materinya. Iya, memang sudah ada materinya. Tapi uraiannya mau kemana ini Tuhan? Tuhan, biarlah Engkau yang mengajar malam hari ini. Jadikan hamba-Mu ini hanya speakernya saja. Penyambung lidah-Mu. Tuhan yang mengajar kami. Ya, supaya nyata kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Amin. Roma 9 ayat 21. Apakah tukang priuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Amin. Nah, saudara, kita perhatikan Tuhan sebagai penjunan kita. Dia sangat sabar dalam membentuk hidup kita ini. Dia sabar menunggu bangsa Israel itu juga. Sekarang Anda yang bukan Yahudi, Anda orang kafir yang telah dipilih oleh Tuhan juga. Tuhan membentuk hidup kita untuk dijadikan bejana yang mulia itu. Itu sang penjunan dengan sabar juga, ya. Menanti bagaimana respon dan terjadinya ya perubahan di dalam setiap kehidupan kita ini. Dia sabar menunggu. Menunggu apa? Menunggu Anda berubah. Menunggu Anda berubah. Nah, saudara, sekarang kita lihat, saudara. Kalau tadi kita bicara tentang pilihan Allah, kadang-kadang ada orang yang merasa, kenapa saya tidak dipilih? Kenapa dia yang dipilih? Apa salah saya? Apa kurang saya? Terus ada juga yang berpikir, wah jangan-jangan loh, yang milih itu nggak adil ya. Padahal kita tahu, bicara tentang pemilihan, itu hak prerogatifnya atau hak kemerdekaan Allah. Amin. Jadi Anda sebenarnya sedang berkata, ya Allah tidak adil dong. Apakah Allah tidak adil? Nah, saudara, mustahil. Karena Allah tidak membedakan orang. Amin. Allah tidak membedakan orang. Nah, pada dasarnya, Allah itu tidak membedakan orang dari bangsa manapun. Allah mengaruniakan keselamatan dan Roh Kudusnya, asalkan ia takut akan Allah dan melakukan perintahnya. Ya, yang membedakan itu sebenarnya bukan pilihan, bukan Allah itu membeda-bedakan orang, tidak. Allah punya penilaian. Ya. Allah punya penilaian. Allah sayang kepada semua orang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya. Dia memberikan matahari kepada orang jahat dan orang baik. Betul? Dia memberikan hujan yang sama juga kepada orang jahat dan orang baik. Dia nggak memilah-milah. Ya, dia melihat semua yang diciptakan ini perlu dikasih kehidupan. Matahari dipancarkan kepada mereka. Hujan dialirkan kepada mereka juga semuanya. Supaya mereka beroleh hidup. Ya, melanjutkan perhidupan di dunia ini. Nah, kalau enggak, mereka bercocok tanam, menanam ini, menanam itu, enggak bakal tumbuh. Ya, tapi Tuhan lakukan semuanya itu.
Tapi untuk urusan tugas-tugas tertentu, Tuhan punya hak memilih seseorang dan menyingkirkan yang lainnya. Jadi kalau Anda tidak dipilih oleh Allah, bukan berarti Allah nggak adil. Allah melihat di dalam diri Anda tidak ada potensi, tidak ada sesuatu. Ya, Anda harus memiliki sesuatu. Kalau Anda nggak punya sesuatu, minta kepada yang menciptakan Anda. Dia akan kasih. Ya, saya pernah cerita ya, ketika saya jadi seorang hamba Tuhan, sekolah Alkitab, ketika ada giliran chapel, suruh khotbah 1/4 jam, saya nggak bisa khotbah. Ngomong keder, hanya nangis di situ sampai waktunya habis. Ya, padahal tema yang saya siapkan kontes menangis. Akhirnya dosennya bilang begini, sebenarnya judulnya bagus yang disiapkan, kontes menangis. Tapi karena keadaannya berubah, maka judulnya juga berubah. Maka menangislah Gideon. Wah saudara, setelah itu saya mulai, ini kalau saya tidak bisa, nggak punya keberanian, nggak ini dan gitu, gimana saya bisa jadi hamba Tuhan? Ya enggak? Nah, saya minta Tuhan, kalau Engkau yang memilih aku kan sudah coba lari dari panggilan ini. Saya nggak mau jadi hamba Tuhan. Ya, tapi Engkau menangkap dan akhirnya jeblosin ke asrama sekolah Alkitab seperti ini. Dan saya menyerah kepadamu. Tapi saya nggak punya sesuatu. Suruh khotbah nggak bisa. Bagaimana ini? Tuhan, nggak usah tantang Tuhan. Tuhan, kalau Engkau memang memilih aku jadi hambamu, ya, buat aku punya keberanian dan bisa. Betul. Tugas berikutnya, ya, berapa bulan lagi dapat jatah lagi. Nah, di situ saya lancar luar biasa. Semua orang kaget. Maksudnya, loh, dulu kok nggak bisa, kenapa? Oh, gini. Lalu saya cerita. Saya minta kekuatan dari Tuhan. Saya minta sesuatu dari Tuhan. Sehingga saya punya sesuatu. Bukan karena saya bisa, bukan. Sumbernya tetap dari Dia. Sesuatunya itu. Ketika saya punya sesuatu, nah Tuhan sekarang memilih. Ya, sesuai dengan apa yang Dia berikan kepada saya itu. Nah, paham maksud saya? Untuk tugas-tugas tertentu. Untuk memberitakan gak itu. Kisah pasal 10. Ayat 34 sampai 36. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari yang adalah Tuhan dari semua orang. Amin. Petrus mengatakan, Tuhan itu Dia bukan tidak adil. Dia tidak membedakan orang. Tapi Tuhan melihat ada nggak orang yang takut akan Tuhan. Yang mau mengamalkan kebenaran, itulah yang akan berkenan kepadanya. Kata berkenan itu yang membuat Anda nantinya dipilih oleh Tuhan. Ya. Nah, akhirnya dipilih oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan berkenan kepada kita semuanya. Nah, oleh sebab itu, malam hari ini saya harap kita bisa memilah dulu pertama. Bedakan antara panggilan, panggilan Allah dan pilihan. Semua orang dipanggil untuk diselamatkan. Tapi semua yang dipanggil itu belum tentu dipilih oleh Tuhan. Yang dipilih itu karena orang itu memiliki sesuatu yang bisa digunakan untuk pekerjaan Tuhan, untuk proyeknya Tuhan.
Kalau Anda hari ini nggak tahu punya sesuatu apa dalam diri Anda, atau selalu merasa tak punya sesuatu, minta kepada Tuhan. Tuhan, ya, beri sesuatu. Dan nanti Tuhan akan mempercayakan Anda. Ya, diberi talenta namanya. Ada yang dapat 1, ada yang dapat 2, ada yang dapat 5. Nah, itu menurut kapasitas masing-masing itu. Tuhan melihat, ini sanggup 5, ini sanggup 2, ini sanggup 1. Nah, keterbukaan hati kita, ya, persiapan kita kepada Tuhan. Nah, Saudara, malam hari ini, ya, kita sampai di sini dulu, ya, tentang masalah pilihannya, ya. Besok kita akan lanjut, ya, tentang pilihan kasih karunia, ya, pilihan tentang kasih karunia itu. Jadi ini merupakan kasih karunia itu grace, ya, nah, diberikan, dilakukan oleh Allah atas dasar kerelaan Tuhan sendiri, ya, bukan karena dasarnya Anda, tapi karena Dia mau. Amin. Oke, Saudara, puji Tuhan. Ya, kita akhiri pelajaran kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.